Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama gue di Review After Rest. Kali ini sebelum kita lanjut, gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya, selamat Lebaran buat teman-teman. Kemudian juga mohon maaf dan lahir dan batin ya buat semuanya. Dan kita lanjut aja untuk langsung ke hasil dari sesi praktis Moto3, Moto2 dan juga MotoGP. Jadi ini gue buat sekalian ya untuk review kali ini. Dan yang pertama, ini kita ke sesi praktis Moto3. Ini kece banget ya, ada Veda Ega Pratama yang akhirnya mencatatkan di posisi ketiga. Ini seorang rookie gitu ya, dan pendatang baru di Moto3 tapi udah bisa meraih di posisi ketiga, itu luar biasa banget ya. Kalau misalkan tadi di Moto3 alias di sesi praktisnya, ini waktunya Veda Ega di posisi ketiga, yaitu catatan waktunya 1 menit 30,310 detik ya. Ini berarti Veda Ega Pratama bisa lebih cepat 4 detik dari di sesi FP1 sebelumnya gitu ya. Dan ini bagus banget ya. Dan kalau misalkan kita lihat dengan hasil Veda Ega ini dan berhasil masuk gitu ya, langsung masuk ke kualifikasi kedua, ini catatan waktunya luar biasa kalau menurut gue. Dan untuk hasil praktis Moto3 ya, Brazil 2026, yang pertama itu ada David Almanza, kemudian yang kedua itu ada Cormac Buchanan, dan yang ketiga itu ada Veda Ega. Dan kalau kita lihat untuk Massimo Quiles sendiri, ini berada di posisi ke-14. Dan dilansir dari Spotify ya, tadi ada pernyataan dari Veda Ega Pratama ketika diwawancarain soal impresinya di FP1 dan juga hasil dari praktis Moto3 ya Brazil 2026. Veda Ega ini bilang kalau dia punya feeling yang bagus banget di hari pertama. Kemudian walaupun kondisi treknya ini tricky karena hujan dan juga ada beberapa titik ya, ada genangan airnya, tapi dia tetap bisa enjoy untuk menjalani setiap lapnya. Ini keren banget ya, dan juga mungkin jadi sebuah kelebihan tersendiri skill dari Veda Ega gitu. Dan yang terakhir, Veda Ega bilang bahwa dia siap menjalani sesi kualifikasi ya kedua. Dan Veda Ega ini juga minta didoakan gitu, semoga lancar untuk di sesi kualifikasi sampai dengan nanti di balapan nanti gitu. Jadi kita doain aja, pasti kita doain untuk Veda Ega supaya bisa setidaknya apa ya, bisa podium lah ya. Nah, kalau menurut teman-teman kayak gimana? Apakah Veda Ega ya optimis ini bisa podium atau enggak? Silakan teman-teman komentar di bawah. Lanjut kita ke Moto2, bukan cuma ada Veda Ega ya di Moto3, tapi juga ada pembalap Indonesia di Moto2. Di sesi praktisnya Mario Aji ini juga performanya luar biasa ya, karena dia pembalap Moto2 gitu, dia bisa berada di posisi kelima. Dengan catatan waktunya ini untuk Mario Aji ya di posisi kelima 1 menit 24,270 detik. Bahkan di sesi FP1-nya Mario Aji ini berada di posisi ketiga. Dan untuk hasil dari praktis Moto2 ya di Brazil 2026, yang pertama itu ada Tony Arbolino, kemudian yang kedua ini ada Manuel Gonzalez, ketiga ada David Alonso, keempat ada Angel Piqueras, dan juga yang kelima ada Mario Aji. Lalu gimana dengan hasil praktis MotoGP? Jadi dari hasil MotoGP gitu ya, sesi praktisnya nggak kalah mengejutkan juga. Karena di sini yang menarik 5 tim pabrikan ini semuanya masuk langsung ke kualifikasi kedua gitu ya. Yang pertama hasilnya ini ada Johan Zarco di tempat pertama dari Honda dengan catatan waktunya ini 1 menit 21,257 detik. Kemudian ada Marc Marquez ya yang tampil konsisten, ini juga berada di setidaknya di atas gitu ya, di 1 2 3. Ini sejak sesi FP1, tapi kemudian di sesi praktisnya Marc Marquez ini memang berada di posisi kedua. Kemudian yang di posisi ketiga ini yang mengejutkan karena Toprak Razgatlioglu ini berhasil berada di posisi ketiga, dan ini adalah pertama kalinya Toprak Razgatlioglu bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Kemudian di posisi keempat ada Jorge Martin dari Aprilia, dan kelima itu ada Pedro Acosta dengan KTM, keenam ada Alex Marquez, kemudian ketujuh ada Fabio Quartararo, ke-8 ada Fermin Aldeguer yang memang performanya oke ya, meskipun dia masih cedera. Kemudian ke-9 ada Pecco Bagnaia, ke-10 ada Ai Ogura. Sementara untuk Marco Bezzecchi
ini memang nggak masuk langsung ke kualifikasi kedua ya, dan dia juga terlempar cukup jauh di posisi ke-20. Jadi kenapa Marco Bezzecchi ini kok nggak masuk ke kualifikasi kedua? Jadi di media scrums ini Marco Bezzecchi menjelaskan kenapa sampai pada akhirnya di sesi praktis itu dia tuh kacau banget. Kalau menurut dari Marco Bezzecchi ya, dia tuh ada masalah sama motornya di sesi praktis. Tapi dari pihak Aprilia, dari engineer-nya Aprilia gitu ya, dan juga Marco Bezzecchi sendiri bilang untuk masalah di sesi praktisnya pada motornya ini belum diketahui apa yang menjadi masalahnya. Tapi Marco Bezzecchi berharap bahwa nantinya di sesi kualifikasi dia harus bisa menggeber dulu gitu ya di top posisi di kualifikasi pertama sampai akhirnya dia berusaha untuk masuk ke kualifikasi kedua. Kalau kita lihat memang di sirkuit dari Ayrton Senna ini mau nggak mau ya hasil kualifikasi itu yang paling menentukan. Jadi siapa yang berada di depan itu yang paling akan menentukan posisi gitu, posisinya yang paling terdepan gitu. Oke, yang menarik adalah Toprak Razgatlioglu ya, yang bisa berada di posisi ketiga gitu di sesi praktis ini. Bahkan ketika di media scrum ini Toprak Razgatlioglu juga ketika ditanya sama teman-teman media, dia tuh merasa wah ya terkejut juga gitu, dia surprise sendiri dan juga nggak nyangka gitu bisa berada di posisi ketiga. Bahkan kalau menurut dari Toprak, ketika dia di boxnya gitu ya dan juga melihat catatan waktunya, dia agak surprise tapi dia tetap tersenyum gitu ya karena ya bahagia lah ya karena kan waktu kemarin di MotoGP Thailand aja Toprak mampunya berada di posisi ke akhir-akhir gitu ya di posisi ke-20 gitu. Tapi di sesi praktis ini Toprak benar-benar berada di posisi ketiga gitu. Dan kalau dari Toprak ya dia merasa bahwa udah merasakan feeling yang bagus nih di bagian depan motornya alias di front feeling motornya itu juga oke banget gitu ya di sirkuit ini. Dan Toprak menilai bahwa kondisi track yang baru gitu ya menjadi sebuah keuntungan buat dirinya karena semua rider di sini juga sama-sama belum punya datanya. Sementara itu untuk kondisi cuaca yang mix gitu ya, basah dan juga kering di lintasan, ini juga membuat kekuatan bagi Toprak sendiri dan juga timnya. Meski merasa cepat beradaptasi, ya Toprak ini juga tetap mengakui bahwa para rider MotoGP semuanya termasuk dari Marc Marquez itu juga sangat kompetitif gitu. Tapi Toprak sendiri memang optimistis gitu ya bisa kembali menunjukkan performanya di sesi berikutnya, di sesi kualifikasi dan juga sesi lainnya. Dan ya kita berharap aja gitu ya, karena kan Toprak ini juga menjadi salah satu yang digadang-gadang gitu ya, bisa menjadi bintang di MotoGP gitu. Dan nanti mungkin di track baru ini menjadi sebuah momentum bagi Toprak untuk bisa membuktikan gitu. Dari Toprak apakah nanti di sprint race-nya menurut teman-teman gimana di sprint race-nya untuk Toprak? Apakah mampu mempertahankan posisi ketiga atau bahkan nanti naik podium? Teman-teman bisa jawab ya di kolom komentarnya. Nah, seperti yang kita tahu juga untuk Toprak sendiri, dia itu tipe pembalap yang cepat banget ya untuk beradaptasi di track-track baru gitu. Apalagi juga gaya balapnya, kemudian juga penyesuaian terhadap ban gitu ya, itu juga menjadi sebuah kekuatan sendiri bagi Toprak. Nah, kalau untuk Johan Zarco ya, Johan Zarco ini juga setidaknya mengejutkan gitu ya, karena dia berada di posisi pertama. Dan kalau kita tahu Johan Zarco itu istilahnya kayak spesialis buat wet track gitu ya, ataupun lintasan basah. Johan Zarco ini menjelaskan bahwa kunci performanya itu di kondisi basah kering ya. Jadi adalah keberanian mengambil resiko, terutama dengan memakai ban slick gitu di saat di sejak sesi pagi gitu di FP1-nya. Jadi untuk Johan Zarco sendiri dia punya ngambil resiko gitu ya pakai ban slick yang seharusnya ban wet gitu ya ataupun ban basah gitu di lintasan yang basah. Dan tentunya dengan hasil ini memberikan kepercayaan diri buat Johan Zarco gitu. Dan Johan Zarco menilai bahwa kondisi lintasan yang setengah basah dan juga sangat tricky menuntut pembalap-pembalap ini takut gitu ya untuk menyerang ataupun melakukan time attack gitu. Dan akhirnya membuat Johan Zarco mengambil kesempatan itu untuk bisa time attack sendiri gitu. Dan menurut dari Johan Zarco ketika secara keseluruhan gitu ya, pengalaman, feeling, dan juga keputusan strategi menjadi faktor utama yang membuat Johan Zarco gitu ya unggul di kondisi seperti sirkuit Ayrton Senna gitu ya, khususnya untuk kondisi yang basah dan juga kering. Jadi memang tricky banget gitu untuk kondisi tracknya.
Nah, sementara itu untuk Peko Bagnaia yang berada di posisi ke-9, ini juga diwawancarai di media Scrum ya. Jadi untuk Peko dia bilang bahwa performanya di sesi praktis gitu ya, itu kondisinya memang tricky ya. Jadi menunjukkan bahwa ada memang kemajuan yang lebih besar gitu dibandingkan dengan musim tahun 2025 lalu. Dan menurut dari Peko, ini juga menjadi hasil yang positif ketika dia bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Dan dari Peko sendiri dia merasa saat ini gitu ya, dia udah lebih bisa memahami motor ataupun Desmos di GP26-nya, meskipun dia tahu dia harus bisa beradaptasi gitu ya di kondisi lintasan yang juga sulit seperti di Ayrton Senna ini. Menurut dari Peko gitu, bahwa menekankan bahwa progres membuatnya lebih percaya diri gitu ya untuk menghadapi sesi kualifikasi dan juga di sprint race-nya. Meskipun di kondisi track yang menantang dan juga penuh belum sepenuhnya ideal ya menurut dari Peko Bagnaia. Oke, terakhir lalu apa kata Marc Marquez ya yang pertama kali untuk menjajal dari sirkuit Ayrton Senna ini. Marquez bilang di sesi FP1 dan juga di sesi praktis ini menjadi hari improvisasi karena para pembalap di sini tentunya harus benar-benar mengenal dulu tracknya dan juga berusaha untuk beradaptasi gitu ya sama tracknya ini. Dan kalau menurut dari Marc Marquez, dia juga menyadari bahwa proses adaptasi gitu ya, inilah juga menjadi kekuatan dari Marc Marquez. Marc Marquez menganalisis ya, kalau dia tuh kesulitan di sektor pertama dari sirkuit Ayrton Senna ini gitu. Marquez bilang di sektor pertama itu tracknya very fast flowing gitu ya, dan butuh top speed seperti di sirkuit Barcelona, Malaysia dan juga Mandalika. Dia tuh ketika menjawab pertanyaan ini gitu dan dia ketika ngomong Barcelona, Malaysia dan juga Mandalika gitu, dia sempat ketawa karena ini adalah track yang benar-benar dari Marc Marquez kurang kuasai gitu ya. Bahkan di Mandalika sendiri Marc Marquez belum pernah menang gitu. Dan sementara di sektor keduanya dari sirkuit Ayrton Senna ini menurut dari Marc Marquez ini membutuhkan teknikal gitu ya dan juga lebih lambat. Sementara ini juga yang membuat para pembalap harus bisa presisi gitu ya menjalani setiap lintasannya ataupun di tracknya. Sementara untuk di sektor keempatnya dari menurut dari Marc Marquez ini adalah sektor yang membuat Marc Marquez nyaman. Makanya ketika di sektor keempat itu Marc Marquez udah mampu gitu ya untuk bisa time attack. Nah, tapi secara keseluruhan untuk Marc Marquez sendiri ketika ditanya bagaimana impresinya terkait dengan sirkuit Ayrton Senna ini gitu ya di Goiânia, Brazil, dari Marc Marquez bilang bahwa sirkuit ini adalah sirkuit yang bagus, tapi bukan sirkuit dengan layout yang bagus buat gaya balapannya Marc Marquez. Karena Marc Marquez sendiri mengakui bahwa ketika dia sirkuit itu ke kanan gitu ya, itu juga menjadi kesulitan sendiri bagi Marc Marquez. Dan ketika ditanya bagaimana kondisinya Marc Marquez terkait dengan cedera bahunya, Marc Marquez bilang sejauh ini udah lebih oke dan juga lebih solid gitu ya, lebih solid dan juga lebih fit untuk cederanya dia. Balapan basah atau balapan kering, wet race atau dry race, Marc Marquez ini ketika ditanya sama teman-teman media, dia menjawabnya dia lebih prefer ataupun lebih memilih untuk balapan wet ya, alias balapan basah. Karena menurut dari Marc Marquez ketika balapannya basah, lintasnya basah, itu akan membuat lebih safe gitu ya, lebih aman dan juga bannya gitu, grip bannya ini juga lebih oke. Nah, terakhir Marc Marquez ini ditanya soal kontraknya sama Ducati untuk MotoGP 2027, kok belum juga diumumin. Jadi kalau katanya Marc Marquez ini juga menjawabnya sambil ketawa ya. Ya kalau misalkan memang belum diumumin ya berarti kontraknya belum selesai difinalisasi. Kalau misalkan sudah difinalisasi kontraknya, maka udah pasti gitu ya ada pengumuman gitu kalau kata Marc Marquez. Jadi ya udah kita tunggu aja gitu ya kontrak Ducati dengan Marc Marquez ini kapan sih pengumumannya dan juga kapan bakal ditandatangani sama Marc Marquez untuk MotoGP 2027 ya. Jadi kita tungguin aja. Oke guys, segitu dulu untuk review after race kali ini. Jangan lupa nanti tetap akan ada review after race ya dari sesi kualifikasi sampai dengan sprint race bahkan di main race-nya ya ataupun di balapan utamanya MotoGP Brazil 2026. Dan jangan lupa ada Fede Ega di Moto3 dan juga Mario Aji di Moto2. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.